di Aceh itu di LPG PT Arun. Oh iya. PT Arun. Ya itu bisa bayangin tahun 90 ya, 89 90 ngerinya itu masih zamannya dom. Ya. Dom itu ya zamannya misalnya anak-anak Aceh bisa tahu itu. Wah, benar-benar mati satu tentara, mati juga orang satu, lokal. satu. Gitu ya. Akhirnya saya nekat berangkat. Jadi memang karena basicnya bengal, bekas tentara juga tentara nggak jadi, tentara nggak jadi. Terus kemudian saya juga pernah pendidikan militer juga di beberapa tempat, pendidikan cinta alam, nekat saya berangkat. Alhamdulillah selama di Aceh saya nggak bisa kemana-mana sama di Lokus Mawe, nggak berani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Mujiono ID. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang Master Pendingin dan Tata Udara Indonesia, seorang pendidik pendingin tata udara Indonesia, dan juga seorang pegiat pendingin dan tata udara Indonesia. Dan juga beliau juga termasuk daripada founder asosiasi yang terbesar saat ini adalah Apitu Indonesia. Beliau adalah Bapak Dr. Andus Fernando. Teman, sebelumnya buat teman-teman yang suka akan video-video saya mohon untuk komen, like, share, dan subscribe untuk membantu memotivasi saya agar bisa lebih giat lagi untuk memberikan konten video-video yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Apa kabar Pak Fernando? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Masih sehat, masih berkesehatan. Wah, itu yang paling penting Pak. Jadi ada request Pak, tentunya kemarin ada beberapa request yang masuk agar kiranya kita bisa memberikan informasi mengenai tokoh-tokoh pendingin dan tata udara Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini diberi kesempatan oleh Bapak untuk berbincang-bincang ya tentunya mengenai seputaran kegiatan pendingin dan tata udara Indonesia. Teman-teman ingin mendengarkan dulu bagaimana kisahnya Bapak sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini Pak. Gitu Pak Fir. Iya, sebelum ya ada baiknya teman-teman lebih baik mengenal saya dulu. Ya betul. Pak Fir dulu secara saya pribadi. Jadi saya jangan sampai Pak Wir kok begini, kok begitu. Memang aslinya memang begini. Orangnya cunihin memang, kadang orang-orangnya iseng gitu ya. Orang melihat Pak Wir ini orangnya apa? Suka, saya nggak pernah jaga image. Oh gitu. Jika orang Pak Wir dia nggak pernah. Karena kerja juga mungkin teman-teman lihat Pak Wir tuh nggak pernah pakai seragam, celana pendek malah. Kalau orang lain pakai seragam buat rapi, aku nggak pernah. Mungkin teman-teman lihat ya. Iya betul, saya melihat Pak. Kalau ini karena kemudian celana panjang ini karena kebetulan aja mau wawancara. Wah terhormat sekali nih berarti. Biasanya tuh kalau di pabrik juga atau di industri mereka ketawa kalau saya lihat kayak celana panjang. Pak Wir pulang kerja mau apel ya? Digituin. Cuma mesem-mesem aja. Kalau saya mau lagi invoice. Mohon maaf nih berarti kurang lebih sedikit banyak kayak Bob Sadino ini. Enggak juga, kemudian gini. Karena saya celana pendek tuh kalau kerja itu memang saya senang di lapangan. Jadi saya senang naik tangga. Jadi kalau celana ini ngehalangin, badan saya besar. Jadi kalau badan besar nih, jadi sering sangkut-sangkut. Nanti kayak Bu Nanda lagi sangkut ke atas gitu. Ada yang kena nih, baru mulai sudah ada yang kena nih. Ini bukan, itu memang kenyataannya begitu. Ini memang celana pendek ini bukan memang lebih simpel dan ya. lutut tuh nggak tarik, memang badan saya besar. Jadi badan besar ini kan kadang repot. Ya, jadi di lapangan terus ya inilah memang saya mencari yang praktis dan dan konsumen saya juga saya senang di lapangan. Jadi bukan memang kerja saya juga senang di lapangan, bukan senang saya kerja di lapangan tuh bukan senang ngatur-ngatur, memang saya ngikutin tapi ya ikut ngatur. Ya teman-teman, inilah saya apa adanya. Ini sebelumnya ada istilah tak kenal kata sayang. Betul. Ini mungkin kenapa sih Pak Wir tuh kayak apa sebenarnya aslinya? Kok
senengnya guyon, karena orang ada yang ketakutan, enggak perlu tahu. Tapi kalau ada aja berantem ya perlu juga sih sekali. Ya aslinya memang apa konyol. Ya, memang tapi idealis loh. Oh gitu ya. Oh gitu. Ini yang bilang beliau sendiri nih. Awal berkarirnya gimana Pak? Gini aja dulu sejarahnya ya. Oh iya. Saya lahir di Bandung. Asli orang Indonesia ya, nama saya memang pernah nama saya dibilangin, oh nama Ridwan, bukan asli. Kalau lihat di Facebook nama Wirnando tuh aslinya orang Indonesia semua. Nanti lihat coba ini. Wirnando tuh lahir di Bandung tahun 1967. Jadi saya lahir di kota Bandung. Ibu asli dari Bukit Tinggi, di orang Bandung Ampu. Bapak itu adalah campuran Lahat sama Bukit Tinggi. Oh gitu. Terus SD saya besar di Bandung, di SD Merdeka 5. SMP di SMP 2 Bandung. SMA 2 Bandung. Dan kuliah 1 cuma di IKIP. Jadi teman-teman yang nanya Pak Wir kuliah di IKIP, aslinya itu aja. Jadi dan pernah ikut kursus ya, motor balap aja gitu aslinya. Jadi memang aslinya tukang balap. Jadi kalau zaman SMA tuh tukang balap. Oh gitu. Jadi luar biasa. Jadi sebelum cita-citanya sebenarnya bukan jadi guru ataupun bukan, pengen jadi tentara aslinya. Oh gitu Pak. Tentara. Jadi kita pengen, saya ingin lepas dari apa, kemudian keluarga saya adalah keluarga pedagang. Jadi selain dari kecil saya disuruh dari SMP itu sudah megang kios. Saya aslinya pedagang kain. Pedagang kain. Jadi kalau cerita batik itu dari mulai pasar Klewer sampai batik halus, batik tulis, Pekalongan tuh di luar kepala. Oh gitu ya. Kemudian almarhum bapak saya juga salah seorang pemborong untuk pengusaha yang baju Golkar, baju Korpi itu yang megang di Jawa Barat. Oh gitu Pak. Jadi basic keluarga adalah pedagang dan konveksi. Nah, masuk IKIP juga nggak sengaja aslinya, karena saya aslinya pengen maju jadi tentara, nggak ingin kepinginan untuk masuk IKIP, nggak ada. Gitu. Nah, jadi masuk IKIP karena saya pengen nyiksa tentara. Wah, bahaya ini. jadi ya itu paman saya ngomong kalau pengen masuk tentara lagi dan ingin tentara mesti dibinjas. Binjas itu adanya di bisa tamat jurusan pelatihan pendidikan olahraga dan jurusan kesehatan rekreasi. Waktu 87 saya tamat SMA 86. Ini karena saya sempat nganggur setahun ya, sempat ya warawiri hidupnya ya, di bengkel las segala macem. Dan salah satunya ada, nanti saya cerita selanjutnya, bahwa itu malah dicoret nama saya, kemudian saya akan selalu ingat nama itu, dan itu adalah namanya almarhum Pak Wahyu Hidayat. Dia kemudian ahli ilmu logam, logam. Dan di depan dia kemudian langganan saya di bengkel saya, di bengkel las. Saya tukang pagar, Peter Anderson dulu kenalnya. Tapi uangnya nggak pernah kumpul. Jadi Pak Wahyu Hidayat itu senang sama saya. Jadi waktu dia kemudian panitia di ITB waktu dia penerimaan mahasiswa baru, dia yang mencoret. Dia yang mencoret bahwa nama itu pilihan 1 dia coret. Itu kepelatihan dicoret. Dia jurusan mesin di IKIP, karena kan saya ngambil IKIP, dan alasan dia waktu itu bahwa tidak boleh anak IPA tiga-tiganya ngambil di IPS. Oh gitu. Di zaman itu ada apa namanya UMPTN yang UMPTN. UMPTN. Jadi saya sempat frustasi. Kuliah pertama tuh aslinya frustasi. Saya malah latihan dayung di Jatiluhur. Bukannya kuliah, malah dosen itu saya musuhin. Waduh, gimana ceritanya itu? Wah, itu benar-benar parah itu, sampai dengan dosen saya ajak berantem juga. Tapi dengan dosen olahraga saya dekat. Oh gitu. Jadi pelatih dayung, pelatih renang, tim polo, karena saya hobinya di situ. Ya, sebenarnya dayung, diving, memang. Ya, uang tuh ya, saya dapat usaha habisnya di situ buat ya pesiar lah, kalau bilang pesiar, tapi itu hobi. Hobinya. Nah, seiring jalan waktu Pak Wahyu nih ya
saya sempat pindah, nggak ingin karena pertama di IKIP tuh ada tahun pertama tuh masih di jurusan mesin secara umum. Jadi itu sempat saya marah-marah Pak Wahyu, gara-gara bapak saya masuk IKIP, masuk jurusan mesin. Aslinya itu memang sampai saya, tapi ya karena dari zaman SMA itu saya senang ngoprek karena keluarga saya di rumah banyak mesin jahit. Jadi kalau ada peralatan workshop yang nggak bekerja saya perbaiki. Nah di situ mulai apa? Jadi Pak Wahyu mengarahkan saya, yuk kamu saya untuk workshop bisa tanya teman-teman bahwa termasuk Pananang. Saya sampai di satu-satunya mahasiswa yang kasih memegang kunci workshop. Waduh. Luar biasa. Jadi ada mesin rusak saya perbaiki. Saya orangnya iseng ngoprek. Jadi hobi saya itu kotak-katik. Banyak dari mulai mobil-mobilan gue yang rusak. Anak saya sekarang juga jadi kalau ngoprek mau, dan mereka dari 10 yang rusak lumayan dapat 3 yang bagus. Oh gitu. Iya. Dan mereka senang. Dan saya berani ngeluarin modal. Ya, gitu. Dari mulai kelas segala macam mesin saya perbaiki di kampus kan. Nah seiring berjalan waktu dia masuk penjurusan, saya bingung karena di IKIP itu ada mesin pendingin. Yang pertama tuh mesin yang favorit tuh otomotif. Kemudian produksi, konstruksi, terus penerbangan. Nah yang paling terakhir tuh pendingin. Pendingin tuh kurang banyak peminat. Oh gitu Pak. Nah, saya ngeliat nama sekolah kan yang itu ujung-ujungnya kan kerja. Ujungnya kerja, nggak mungkin selagi otak saya itu bukan otak yang senang belajar aslinya. Senangnya, jadi senangnya tuh ya mendengarkan, kemudian tapi saya insya Allah karena saya cerdas ya, beda dengan pinter ya. Kalau pinter tuh kerjain nulis, saya nggak pernah nulis, tidur di dalam kelas, tapi saya mendengarkan. Jadi aslinya saya nulis kurang bagus dan saya banyak mata kuliah gagal. Mata kuliah gagal itu saya banyak. Jadi mata kuliah gagal nih, tapi kalau mendengarkan saya alhamdulillah lebih kemampuan saya lebih bagus. Membaca juga saya bagus. Kadang disebut masih fotokopian juga. Jadi, kalau tadi kuliah apa fotokopinya, tapi saya baca. Di fotokopi baca ya udah, saya tinggalin. Tingkat 2 ya alhamdulillah saya mulai, tapi seiring waktu kuliah ini, nah saya sempat masih karena kelakuan saya yang suka berantem, gimana saya sempat dijauhin oleh teman-teman jurusan. Yang dekat sama saya itu Pananang. Oh, Pananang Hermana. Tapi saya di kampus biarpun saya bengal, nakal, nilai saya bagus-bagus. Oh gitu. Nilai saya bagus-bagus. Ya, bagus karena saya pikir ya alhamdulillah lah ya dikasih berkat sama kuasa, cerdas. Jadi memorinya bagus Pak ya. Memorinya masuk bagus. Nah ya itu kan. Bagus. Kan nggak nulis nih, memorinya tuh bagus. Maaf, banyak dosen-dosen kalau ujian tuh banyak dicoret, tapi kalau di praktek langsung sama di papan tulis, saya bisa terangin. Tulisan saya aslinya jelek banget. Dokter juga kalah. Sekarang yang bisa bagus tuh cuman ini aja karena saat nulis invoice. Waduh. Karena mau nagih nih. Mau nagih. Itu ya. Jadi Pak, itu pas saya kuliah, saya alhamdulillah tahun 1989 karena lingkungan saya kemudian ya prestasi dan lingkungan teman-teman main juga, saya sempat pelatih renang, tim dayung. Ada yang namanya kerja di Mitsubishi mobil untuk jadi instruktur. Padahal saya nggak ngerti apa-apa loh, nggak ngerti. Waktu itu saya nanya ke dosen saya, namanya Pak Maman Rahman. Itu salah satu guru saya yang saya nggak guru, dia bukan suhu. Jadi dia tuh ngajarin, ya guru itu lebih pintar 5 menit daripada muridnya. Jadi sebelum ngajar dia akan baca dulu. Akhirnya saya sepakat sama dia. Mau nggak Pak gaji saya di Mitsubishi bagi 2? Bagi 2 ya oke. Ini jadi sebelum ke Mitsubishi saya sehari sebelumnya atau pagi-pagi sekali saya udah ke rumah Mama Rahman untuk belajar dulu materi apa segala macam ya di ini. Kemudian di rumahnya juga dia punya workshop peralatannya lengkap. Lengkap. Kayaknya jadi alhamdulillah. Nah di tengah jalan saya tahun ketiga tuh harus mulai praktek
Ya. Tahun keempatnya ini, saya harusnya tahun keempat praktek. Ternyata semester ke 6 saya mengajukan praktek karena dilihat selama ini kakak-kakak kelas saya itu prakteknya cuma di pabrik susu, perusahaan AC, pabrik es. Saya lihat hasil laporannya kok sama semua ya, hampir sama. Kok nggak menarik ya gitu. Saya bilang nih ya udah hatam semua, saya lihat laporan sini udah hatam semua. Nggak perlu praktek, udah lihat saya kunjungan ke pabrik es, wah ini sama aja. Pabrik susu begini juga. Akhirnya saya waktu itu ada saya baca-baca ada masalah low temperatur, yaitu di minus 60. Oh gitu. Jadi waktu itu ada almarhum Pak Naukar, waktu itu asistennya Pak Agus Maulana, yang sekarang di ini yang ngurus banyak musikul tuh Pak Agus Maulana. Saya coba melamar minta training di Pertamina, yaitu di Pertamina Pelaju di Palembang dan kedua di Mundu. Pada saat saya tes, ternyata tempat di Mundu sama dari Mundu dan Pelaju udah diisi sama ITB sama UGM. Akhirnya saya dapat tawaran di Aceh, itu di LPG PT Arun. Oh iya. PT Arun. Ya itu bisa bayangin tahun 90 ya, 90 ngerinya itu masih zamannya Dom. Dom itu ya zamannya, misalnya anak-anak Aceh bisa tahu itu Pak Bustaman tanyain. Itu wah benar-benar mati satu tentara, mati juga orang lokal satu. Gitu. Akhirnya saya nekat berangkat. Jadi memang karena basicnya bengal, bekas tentara juga tentara nggak jadi, tentara nggak jadi. Terus kemudian saya juga pernah pendidikan militer juga di beberapa tempat, pendidikan cinta alam, nekat saya berangkat. Alhamdulillah selama di Aceh saya nggak bisa kemana-mana sama di Lokus Mawe, nggak berani. Jadi antara dormitory tempat nginep sama site ke itu kemudian ada overhaul di tren 5, tren 6 itu untuk mesin two stage, dia untuk minus 160 derajat Celcius di pas di LNG plant. Ya. Saya ditempatkan waktu itu di rotating equipment. Jadi rotating equipment kontraktor utamanya dari General Electric, terus kemudian sama dari Mycom. Mycom itu untuk kompresornya. Jadi Mycom Ebara waktu itu, merek kompresornya itu dia bisa sampai minus, kompresor itu adalah minus 160 derajat Celcius. Untuk dia pembentukan gas LPG itu pakai diinginkan di suhu yang gas alam setelah divaksinasi, yang keluar itu adalah minus 160 derajat Celcius. Oh, gitu. Nah di situ saya banyak belajar. Jadi dari semua itu malah saya mungkin dari waktu itu dosen saya itu saya udah melebihi mereka karena mau nggak mau saya harus banyak baca buku. Karena buku di situ alhamdulillah di PT Arun di perpustakaan diberinya lengkap. Waktu itu refrigeran digunakan adalah nama juga saya nggak ngerti, namanya masih komponen multi komponen refrigeran. Itu adalah metan, etan, propan. Jadi metan, propan sama nitrogen. Dia sampai minus 180 derajat Celcius. Si produk ini sedangkan si LNG-nya di minus 160. Jadi dari di situ saya mulai belajar namanya, tadinya cuma belajar di sekolah tuh cuma tipe kaskat segala macam, apapun ini tuh state saya belajar di situ. Nah, tapi di situ juga karena saya nggak bisa pulang tuh takut sama masih zamannya Dom ya, dan sempat rencong masuk sini. Rencong. Jadi itu cerita ini, jadi ceritanya gara-gara saya beli jeruk dan saya pakai di sini OJT PT Arun. Nama saya Jawa. Wirnano tuh mana Jawa loh aslinya ya. Iya. Saya nawar jeruk ini, ngapain juga saya cuma berdua satu kamar, namanya kemudian saya satu kamar dan mahasiswa UGM namanya Mas Widodo begitu. Jadi mesin di Widodo, Mas Widodo, saya butuh itu 1 kilo nggak salah waktu itu masih 2.000 rupiah. Saya tawar 1.500 rupiah. Marah orang Acehnya. Bapak gaji besar, nawar-nawar, dipaksa saya ini. Harus beli 3 kilo. 3 kilo kan berarti uang lumayan 9.000 waktu itu. 9.000 sambil rencok masuk sini.
bisa bayangin stresnya saya waktu itu. Akhirnya sampai seminggu saya tidur di set di Blang Lacang. Nama lokasinya Blang Lacang itu. Ini Pak teman-teman yang studi Bukit, Pak Bustaman tahu itu. Di Blang Lacang itu. Dan itu di Loksmawe itu ada jam malam. Jadi kita kalau mau jalan-jalan. Tapi selama saya di OJT selama 2 bulan, alhamdulillah itu yang merubah saya. Oh, gitu. Iya, jadi ilmu-ilmu yang tadinya ternyata ilmu pendingin itu luas sekali. Jadi bukan hanya bicara bisa mendinginkan apa saja. Kemudian pulang dari situ saya dapat job pertama. Setelah saya kalau ngajar namanya IKIP juga pasti ngajar lah. Dapat job pertama itu saya dikasih kawan saya kakak kelas, kemudian dapat namanya Pak Suswadi, sekarang temannya Pak Nanang juga. Yang membuat konser pertama ukuran 2,5 kali 2,5 tinggi 2,5. Saya masih bego. Tapi saya mau baca, baca dan mau bertanya. Masih bodoh, orang bodoh tuh belum pintar, belum cerdas. Jadi bodoh tuh belum tentu ini bodoh, tapi memang karena ketidaktahuan, bodoh itu karena ketidaktahuan. Akhirnya saya mau baca sama dosen, alhamdulillah saya kerjaan tuh bisa langsung berhasil. Oh gitu Pak? Oh, gue langsung berhasil. Ya bodong itu waktu pada bahannya dari kayu sama styrofoam gitu itu, buat buah-buahan. Kemudian itu yang pertama saya buat Pak Haji Hamdani, yang pertama itu kemudian dia hasil kerja, jadi ya bayar mahasiswa bisa bayar murah begitu. Bayar mahasiswa. Jadi pulang situ, nah di situ saya mulai terpacu, mulai ada beberapa kerjaan ya, mulailah saya malah untuk AC ada berapa unit, saya mulai belajar space, kemudian ini, nah saya pikir ngapain juga saya lama-lama. Akhirnya di KIP-nya saya selama saya ini ada beberapa mata kuliah yang saya dianggap batal oleh dosen-dosen saya. Oh gitu. Mana karena dosen saya termasuk killer tuh. Kemudian akhirnya saya ngejar dulu mata kuliah yang tinggalan, yang jelek-jelekin saya ini sampai tahun 91 tuh saya perbaikin saya. Alhamdulillah sambil itu saya menyusun tugas akhir. Di KIP ada 2. Pertama tugas akhir di bidang teknik, kedua skripsi di bidang pendidikan. Pendidikan. Nah setelah tamat itu saya bisa ngajar waktu orang bisa ngajar setahun, saya ngajar cuma 4 bulan. Jadi sampai dosennya bosen saya. Tiap minggu saya kejar dosennya. Bosen lihat kamu ini. Tapi alhamdulillah gitu. Jadi sampai saya di ultimatum nggak boleh lebih lembar deh, nggak boleh lebih karena waktu itu saya ya kebetulan saya OJT di PTN, datanya lengkap, semuanya lengkap. Waktu sedang overhaul, ya saya makalahnya saya waktu itu adalah sedang ada peningkatan kapasiti dari 100 sekian kubik feet ya, saya nggak lupa lagi ya, ini kubik feet ini LNG dinaikin kapasitasnya jadi 110%. Nah kebetulan memakai kompresor tipe sentrifugal. Oh gitu Pak. Kan dosennya itu kemudian dari ITB, pemimpin dari ITB Pak Insinyur Sudikdo sampai kesal sama saya. Kamu kuliah di IKIP, apa yang tebal-tebal? Dosen kamu juga akan mampu. Gitu. Saya jadi pusing ngebimbing kamu. Gak boleh lebih dari 70 halaman. Oh gitu. Oh, kalau lebih 70 halaman capek saya. Ngapain, yang penting kamu lulus udah beres. Kamu jamin lulus. Saya jadi pusing ngebimbing kamu. Gitu dosen. Gitu iya juga ya, ngapain juga tebal-tebal. Akhirnya saya batas pengembangan sudu, sampai nggambar apa aja yang dirombak, ini dirombak, udah selesai. Alhamdulillah saya bisa lulus 92. Ya Pak. Tapi skripsi karena saya waktu itu untuk wisudanya telat, harusnya Desember, November ya. Saya ambil wisuda Maret 93. Nah itu pun tamat sekolah saya bukannya cari kerjaan, buka main. Memang aslinya bapak saya ngelarang saya kerja. Oh gitu. Yang ya kalau orang pasar tuh jeleknya orang pasar ya. Orang pedagang kain pasti suruh ke pasar lagi. Bukannya selesai kuliah suruh ke pasar lagi. Kan kesel ya. Ngapain juga saya sekolah capek-capek. Ngapain juga gitu. Pikir-pikir akhirnya
sempet ada tawaran di SAU, ya, dapat gaji juga. Udah nyoba 3 bulan, diketawain orang tua saya. Oh gitu Pak? Oh, jadi bukannya disupport. Gaji kamu berapa? 2,5. Udah kamu urus pasar, dapat 200.000 sehari, berarti 6 juta sebulan gitu. Terus kalau nggak ini dikasih 50.000 sehari. Saya milih alternatif terakhir yang 50.000. Nggak ke pasar tapi dapat ini, dapat 50.000 per hari. Ya kerja saya main-main. Jadi nggak kepikiran aslinya. Tapi saya mikir karena saya yakin dengan profesi sekolah saya ini kan. Jadi saya sambil jalan sambil cari job. Alhamdulillah waktu itu saya dapat job pertama itu yang setelah tamat itu membangun cold storage buat itu zamannya Tata Niaga jeruk. Jeruk impor tuh saya pertama yang pertama setelah tamat sekolah itu saya bikin 10 kali 20 tinggi 4 meter. Bahannya tembok, isi tengah-tengahnya busa, kemudian ini pintunya dari kayu. Waktu saya masih belum kenal namanya orang tamat sekolah, emang pinter teori. Digaji berapa aja masuk kok, yang penting aku ini. Nah, itu saya manfaatin kan teman-teman saya yang mahasiswa, saya gaji. Oh, jadi gaya ya. Mahasiswa teman sekolah saya gaji. Tapi kalau tuang tembok enggak lah. Kalau itu saya masih kebangunan belum ngeborong ya. Nah itu di situ ya kemudian teman saya namanya Muhammad Parianto, dia jurusan produksi, mesin produksi. Nah 93 baru udah mulai di situ saya mulai, dan selama masang saya ternyata disuruh ngurus. Tamat baru proyek pertama, kemudian di pasar induk Caringin, kemudian saya dapat proyekan banyak di pasar induk Caringin karena basicnya itu adalah 5x9. Mau dapat job yang bagus-bagus yang langsung besar-besar. Gitu. Itu masih pakai tembok. Gitu, tembok styrofoam. Ya, benar-benar 5x9. Nah, mulai dari situ pabrik susu. Itu juga saya dapat saingan dapat berapa senior saya di Bandung. Mungkin yang nonton ketawa siapa saingan saya itu. Ya. Tapi memang basic saya pengen kuat. Jadi memang basic saya, dan saya berani eksperimen. Basic saya kuat, dan saya tahun 93 itu ada mulai masuk hidrokarbon. Iya Pak. Di 93 hidrokarbon itu karena saya udah mengenal namanya hidrokarbon dari multi metan dan propan. Ini saya tidak kurang serak dengan program hidrokarbon yang waktu penggantian 12. Ya. Karena saya ngelihat di situ jenis properties yang nggak ada, terus zatnya juga tidak disebutkan karena setiap refrigeran itu harus ada namanya, mereknya, tipenya. Nah sempat saya dimusuhi oleh beberapa senior saya di Bandung yang pro, termasuk ya dosen saya juga. Ya karena saya tahu apa gas hidrokarbon itu tahu apa intinya, karena saya alumni OJT PT Arun yang udah ngerti lebih dulu belajar tentang gas hidrokarbon. Nah, terus 94 juga saya ada beberapa proyek juga, tapi kebanyakan khusus cold storage saja. Ada AC juga, teman saya nggak gitu ngelirik AC karena waktu itu tantangannya nggak ada. Karena nggak ada. Nah, tapi ada AC sentral beberapa gedung, cuman saya nyoba 94 itu malah saya rugi. Oh gitu? Ya waktu itu main ducting ya. Main ducting ternyata karena saya salah perhitungan. Secara teorinya hitungan tuh bagus ya. Ternyata pas tukangnya salah motong bagaimana ya. Jadi saya ngeliat saya nggak cocok di bidang ini gitu kan. Terus ya sempat uang tabungan saya habis ke situ. Beli mesin lock pump segala macam. 95 saya nikah. Baru nikah. Tapi karena keluarga itu kesel banget sama saya. Harusnya ngurusin pabrik, ngurusin konveksi, ngurusin toko ya. Maaf, kalau saya memang keluarga ini keluarga ada tadinya, jadi bukan tapi keras, mendidik saya keras. Jadi saya harus ngurus semuanya. Nih, tapi dengan satu syarat, saya harus keluar dari rumah. Oh gitu. Ya kemudian ya harusnya saya kawin sama orang Padang. Gitu ya. Tapi kemudian karena jodoh saya yang saya suka tuh
ya Allah udah ngatur dari Jombang, orang Spanyol. Jauh, orang Spanyol jauh sekali. Ini pas ini 95 saya cuman satu saya tekad saya bahwa saya yakin dengan saya ngomong ke orang tua saya keluar dari rumah cuman bawa ibarat seadanya yang selama saya di pasar saya ada penghasilan, dapat berapa materi ya itu saya buka pavilion di Lembang. Di Lembang saya sambil ngurusin sayur di Lembang, sayur yang kirim ke Taiwan dan Pontianak. Dan di situ buat di Lembang saya dapat konsumen mulai dari PT pabrik susu, pabrik susu PT Lembang Kencana. Sekarang namanya Susu Murni, terus PT Bodo Ajak. PT Bodo Ajak itu swasta susu yang terbesar di Jawa Barat. Lembang tuh lucu ya, orang perusahaan ini bengkel kok darah dingin. Kan orang ini teman saya nggak tahu, cuma feeling aja. Karena saya ngebangun di situ saya harus ngurus penyimpanan gudang buah yang kapasitas 100 ton. Itu udah itu Pontianak yang punyanya tolong bantu diurus kan, diurus. Akhirnya sama di situ bengkel tuh bengkel kulkas kulkas mesin cuci. Gitu. 95 tuh mesin cuci. Sempat juga. Sempat dibayar ya, terima kasih ya Dek, mau Kapolsek sama saya. Sempat dibayar gitu. Bukan pengasrama aja bilang makasih, saya juga udah ngalamin. Terima kasih ya Dek, kalau ada apa-apa nanti laporan sama saya. Tapi alhamdulillah di situ saya di Lembang ternyata daerah sentra industri untuk makanan. Saya di situ kemudian dapat ada manajer yang lewat, manajer McDonald. Saya ngurusin ini, udah Pak Wir aja yang ngebangunnya. Yang di Ciburial itu ada namanya latest processing unit McDonald. Itu di Ciburial. Terus di situ juga saya dapat job juga untuk balai tanaman sayuran. Sampai sekarang saya urus balai tanaman sayuran itu pusatnya Indonesia adanya di Lembang. Jadi saya di situ jadi ilmu sekolah tuh bisa saya pakai di situ. Berapa untuk produk-produk sayur mayur. Jadi menangnya saya waktu itu ya sambil jalan ada beberapa job ya. Saya cerita dulu nih untuk jadi menangnya saya di teori itu di buku tuh banyak bahwa menyimpan produk sayur mayur harus suhu sekian, sekian. Tapi kalau di Balitsa itu penerapan dari penelitian langsung. Oh gitu. Jadi kalau di lapangan hasilnya. Jadi yang pertama kali itu penelitian cabai TW tahan 2 bulan itu saya sama Pak Profesor Sinaga tahun 94. 94 bahwa cabai itu waktu ada penelitian dari Balitsa itu yang tanggung jawab Pak Ketua KLT-nya itu adalah Pak Profesor Sinaga. Sinaga dia kepala KLT-nya Balitsa. Nah, ilmunya saya sebarkan ke teman-teman yang cariin. Saya jual. Jadi kalau cabai itu bisa tahan 2 bulan dengan temperatur sekian, RH sekian, dia bisa tahan 2 bulan. Malah ya saya dapat untung banyak di situ. Jadi banyak bikin konser bidang cabai. Di tahun 94 penelitian yang ada penelitian itu adalah Pak Profesor Sinaga dan saya cuma pelaksananya saja. Jadi mau suhu berapa saya setting, suhu berapa saya setting. Tapi hasilnya itu saya manfaatkan ya kan. Jadi ya sampai beberapa importir juga nanya, Pak Wir harus bagaimana ya, di situ mulai dikenal sayanya. Di beberapa importir mesin bagaimana, banyak konsultasi juga karena tahu saya megang balai tanaman sayuran tahun 94 itu. Oh gitu. Nah, sering berjalan waktu di situ ada manajer rumahnya di bawah Batu Bandung sini. Dia sering makan kalau istirahat di Lembang atau di ini. Ada di situ Pak Dodi ya, dia manajer produksi PT Knorr. Saya dapat penawaran, saya dapat kerja di bumbu masak Knorr, itu masuk pabrik makanan termasuk besar seluruh dunia itu. Ya sekarang nama dagangnya adalah Royco. Nah, ini nama Royco, dari situ saya mulai akhirnya dibeli Unilever ya, di Royco itu. Kita break dulu, Pak. Saya dapat job ngurus pabrik tahun 95, 96, 97 ya. 97 saya dapat job itu latest processing unit McDonald. Dan waktu itu juga saya dapat job juga untuk
mengerjakan pabrik Knorr, bumbu masak Knorr. Dulu ada sekarang merek dagangnya Royco. Oh itu Pak, Royco Knorr itu. Royco. Jadi ada bumbu masak, ada bubur Royco kan dibeli, Knorr itu dibeli sama Unilever dan sempat saya juga dikontrak oleh Unilever di Jababeka 4. Nah pada saat itu supplier sayur mayur itu saya kenal supplier, ada yang yang ke McDonald tuh ada namanya perusahaan namanya Double I. Itu di manajer oleh Pak Inul. Kemudian Pak Inul ini adalah kakak kelas saya di SMP dari mulai SD sampai SMA. Oh gitu. Jadi memang sama-sama bengal juga, sama bengal. Jadi dan saya dilatih untuk mental kuat. Di lapangan diajarin ke kebun sayur yang bagus bagaimana, terus diawetkannya bagaimana. Dia secara teoritis bagus, karena memang dia di supplier sayur. Dia supplier ini dia memasok supplier catering seluruh Indonesia, catering offshore. Ada PBU, ada Pangansari. Nah sekarang Pangansari itu CS-nya Pak Isto yang sekarang dia ini kan. Ada catering Indo-Cutter, Patra SS, Pak Panjasa. Nah seiring waktu dikenalilah saya sama ini ada beberapa sayur mayur dia dan daging dia yang rusak di V5, itu lokasi lepas pantai di Laut Jawa. Nah Laut Jawa kemudian si cateringnya adalah Universitas Service Asia. Jadi Universitas Service Asia ini ada 97 tuh ada divisi juga engineering, bahwa dikontraklah saya di situ, di situ 97. Sampai saya suruh megang seluruh offshore seluruh Indonesia. Waduh. Natuna jadi masuk bangun camp di Natuna terus sampai di Harko Sorong 2000. Dan sempat 2001 saya sempat membangun camp di jetinya Newmont 2 bulan. Dan mulai saya diperbantukan itu untuk ngurusin kontainernya PBU. Terus bagian utama kemudian lokasi si ini sekarang nama cateringnya pusat di Hong Kong itu adalah Seleksi Alliance, jadi di kontrak situ. Nah di situ ada pernah kejadian yang membuat saya sangat sakit hati. Ini mungkin ini pada saat itu ada saya nangani itu, saya diberbantukan itu namanya ada kapal Ocean Ring, kapal Ocean Ring dan juga kapal Bars ASEANI. Di situ ada beberapa pekerja di situ, kebanyakan kalau di Ocean Ring itu adalah bagian manworks-nya atau pekerja itu adalah orang Filipina. Dengan bahasa Inggris juga sama-sama jelek kayak saya. Kalau kita black dia block. Nah, jadi bahasa-bahasanya. Nah, kemudian di Bars ASEANI juga sebenarnya saya waktu itu sedang ditempatkan di Bars ASEANI itu waktu pemasangan piping dalam laut. Jadi saya waktu itu saya disuruh nunggu karena saya engineering dan pendingin. Karena orang menyelam ke dalam laut tuh dia 2 hari sebelum masang piping ke kedalaman sekitar 300 meter, itu harus si orang tuh harus didinginkan, tapi harus pelan-pelan dan dikasih di dalam inkubator. Oh gitu Pak. Nah, jadi suhunya tuh bisa sampai 2 derajat 3 derajat. Jadi kerja 1 hari untuk proses persiapan bisa 4 hari. Jadi 2 hari sebelumnya dan 2 hari sebelumnya. Itu membuat ini. Kemudian di situ ada kapal dari Amerika, kapal Ocean Ring. Si mesin pendinginnya trouble. Dan pihak engineering kapal nggak bisa memperbaiki. Nah, kapal Ocean Ring, kapal Amerika, penelitian dari Amerika itu pas saya lihat cuman kotor aja sebenarnya, kotor aja. Saya waktu itu modalnya saya lihat kondenser kotor. Kondenser kotor kan lihat warnanya cuman tekanan itu pakai R12 kok tekanan sampai 250, 270 saya buka. Nah, pas saya liatin cuman kotor. Kotor ini leakage kotor kan sebenarnya. Terus orang Filipina ambil muka. Orang timur muka, namanya orang Filipina pekerja paling benci sama orang Indonesia, orang Filipina. Tapi mereka lumayan serba bisa, tapi belum tentu bisa, belum ahli. Dia harus nyiapin nitrogen segala macam. Saya bilang saya nggak perlu.
waktu saya bilang berani bayar berapa gitu sama orang, sama si kaptennya. Saya bilang udah saya minta bambu aja, saya minta bayar 2 juta waktu itu. Tahun ini kaget dia. Modalnya apa? Bambu. Saya membutuh bambu aja. Bambunya saya luruskan, saya bersihkan kondenser itu. Kapal kondenser waktu itu tipe water bukan sel, cup and cup. Ya. Nah di situ sempat ribut, saya sempat berantem, asli berantem sama orang Filipina. Sampai saya bawa kunci Inggris ngantem orang Filipina itu. Nah cuman satu bahasa yang sampai sekarang yang saya yang sampai sakit hati. Ini worker is no good, gara-gara saya kerja pakai bambu. Harusnya kan peralatannya harus nitrogen, segala macam. Bilang cukup bambu. Karena situasi itu nggak mungkin kan. Darurat kan. Tapi hasil juga tekanan bisa kembali normal. Waktu bisa sampai 190 derajat, tekanan kondenser 190. Nah, tapi bahasa itu karena saya sempat kena tonjok, dikeroyok sama 3 orang Filipina. Tapi saya juga ngantem dia juga sampai coach Inggris. Dan saya dibantuin orang Papua ya, sorry bukan Papuanya ini yang itu orang pekerja sama orang Vietnam. Nah, cuman sampai saat berbekas dari saya bahwa Indonesian worker is no good. Itu yang saya membuat sakit hati. Ini masalah kebangsaan. Karena kemudian kan kapal Amerika. Jadi saya, nah ini nanti akan cerita kenapa saya harus berbagi ilmu. Ternyata memang kenyataannya waktu itu ilmu pendingin di lapangan itu kurang. Dan kebanyakan orang tuh lebih condong ke AC. Dan refrigerasi kurang waktu itu. Jadi kenapa saya harus, ini suatu saat ini saya harus, ya karena kemudian saya alumni IKIP, jadi saya harus bikin, ternyata kelemahan di lapangan, ini. Jadi memang kebanyakan orang-orang kan yang kerja itu tamat sekolah, ya engineering itu tamat sekolah ya ilmunya ya prakteknya kurang, kemudian ilmu emergensinya nggak ada. Jadi banyak teori masuk pakai cairan ini itu, sedangkan caranya sederhana, nggak rumit, bambu malahan. Tapi saya dapat uang itu 2 juta satu hari kerja. belum gaji pokok itu, itu tambahan itu. Nah di situ tahun 2001 ya 98 ini ya itu 2001 awal 97 98 ya 97 98 2001 saya nanumon 2000 ya berdimak jatuh usaha ya. Nah, tetap saya masih dapat job di pabrik susu. 2004 saya mulai ngeborong supermarket. Itu pakai merek supermarket, saya harus ngambil AC. Oh gitu. Jadi kalau saya nggak ngambil AC-nya saya batal kontraknya. Jadi lucu, orang mau berebut AC, saya nggak mau. Ya pertama kali masa kaset tuh pertama kali pakai multi ya, multi. Kalau sekarang tipe PRP, PRP yang PRP 2, PRP 1 ya. Jadi tapi waktu itu masih bisi dan saya lihat untungnya tipis, cuma 50.000 perak di unit itu. Nah, saya nggak minat, tapi ternyata untung banyak di pipa. Ternyata pipa saya nanyanya untung banyak. Nah, terus udah berborong. Nah, waktu itu saya ada borongan. Wah, itu supermarket di Tegal namanya Sri Ratu. Saya masukin nilainya lumayan, tapi kok bisa 70% kalah dari barang dari kontraktor dari Jakarta, perusahaan importir. Rupanya barang China masuk, pertama kali masuk, harganya bedanya 60%. Saya kan kesal, waktu itu saya tanya, waktu itu saya main-main, waktu saya ingat yang pertama masukin Changhong dan Das itu adalah Pak Iwan. Pak Iwan itu salah satunya di Bandung namanya Pak Iwan itu jadi Jaya Teknik. Pada saat saya berkeluh kesah, ada Pak Jaki dan Pak Imawan di sini sedang magang. Ngobrol Pak Jaki Imawan, ayolah dia ngobrol lah dia si ini Pak Iwan tentang saya gitu kan. Karena di Bandung kan saya banyak ambil spare part juga sama dia. Nah Pak Jaki waktu itu, Pak saya ingin belajar. Tahun 2005. Ya lah nanti kalau ada ini juga banyak konsultasi datang ke tempat saya ke Bojong Soang sini. Pak Jaki itu. Nah 2007 ada kesempatan saya menentang Pak Jaki. Waktu saya dapat borongan di Samudra Indonesia, anak perusahaannya itu MT-Con namanya, Mas Haji Tanah Kontainer. Di situ saya baru
Pak Jaki magang sama saya. Dia saya fokuskan untuk di kontrolnya. Jadi dia disuruh ngegambar sistem. Jadi saya kasih konsep, kamu gambar. Karena saya komputer double. Artinya mesin ketik. Karena zaman dulu masih kuliah zamannya WS ya. WS. Pak Jaki udah lumayan bisanya. Bisa AutoCAD ya waktu itu. Pak Jaki suruh gambar dan Pak Jaki juga selangkai. Nah di situ saya kenal Pak Jaki 2007 misalnya. 2008 saya berangkat ke job saya terakhir itu masih ada di Weda Bainikal. Nah teman-teman lama saya dari mulai Natuna sampai Harko Sorong maupun di Petro China di Tanjung Jabung, terus maupun di Bojonegoro, Santa Fe Bojonegoro, terus Exxon kan banyak saya pegang. Itu kalau ada trouble pusing, dan saya juga pusing langsung datangin mereka. Nah terus saya coba main email ternyata orang-orang ini kedablek kayak saya. Jadi mereka tuh senangnya senangnya tatap muka atau langsung ada fotonya. Kalau email tuh lama lagi prosesnya. Terus saya coba iseng-iseng, kemudian juga saya sedang ada media Pak Wir ada ngasih tahu itu main Twitter. Coba Twitter kalau masih komputer kan, dia aksesnya lebih cepat. Nah, Twitter enggak menarik. Saya juga Facebook, itu pertama kali saya Facebook 2008.